Halo guys, balik lagi dengan Indo Burst Blader, channel Beyblade Burst Indonesia. Kali ini gue akan mereview ketiga gear ini. Jadi ini tuh adalah gear yang dipasangkan untuk Dynamite Belial sebagai extension part. Jadi untuk Dynamite Belial sendiri ini, itu udah dapat 3 part extension yang dipasangkan ke blade, disc, dan juga driver. Itu bakal ada nanti part keempatnya. Part keempat itu adalah L-Gear. L-Gear itu sejenis armor ya. Jadi pengganti armor 2 kemungkinan besar. Dan itu ada pada Longinus Booster. Gua nggak sabar sih nungguin Guilty Longinus. Oke, kali ini yang akan gua review adalah F-Gear, S-Gear, dan juga V-Gear. Ini gue akan jelasin satu-satu. Tapi sebelumnya gue mau jelasin asal mula gimana sih bisa dapat F-Gear, S-Gear, dan juga V-Gear nih. Gue mulai dulu ya dari F-Gear-nya. Jadi untuk di animenya sendiri itu F-Gear ini didapatkan saat melawan Venice Fafnir. Dan si Bell ini berpikiran gimana sih kalau punya blade yang ada rubbernya seperti Fafnir. Dan terciptalah F-Gear ini. Dan nama F-Gear sendiri ini kalau bisa gue asumsikan ya, itu tuh ngambil dari Fafnir. Berarti F-Gear, Fafnir Gear, karena waktu ngelawan Venice Fafnir baru keluar nih F-Gear. Kemudian untuk S-Gear, V-Gear dulu deh kayaknya. Untuk V-Gear ini didapatkan waktu melawan Valkyrie. Nah, sesuai lagi kan, cocok. V-Gear Valkyrie Gear. Nah, jadi ini tuh didapat saat melawan Valkyrie. Sebenarnya sih belum melawan, tapi udah tercipta duluan V-Gear ini saat sebelum melawan Valkyrie ya. Dan kemudian V-Gear sendiri ini pun dipasangkan di driver. Dan ini bentuknya metal ya. Ini bukan plastik. Ini metal, padat. Dan lumayan, kalau gue nggak punya timbangan sih. Kalau bisa gue timbang kira-kira ini sekitar cuma bukan sekitar cuma, ini ada sekitar 3 gram. Kemungkinan besar cuma untuk satu gear doang. Terus ada S-Gear. S-Gear ini dipasangkan di disknya Venture, di disknya Nexus. Dan disknya ini sifatnya seperti Spriggan ya. Spriggan udah tahu dong, Astral Spriggan bisa berputar ke kiri, bisa berputar ke kanan. Dan sejenisnya tuh untuk mengganti kanan ke kirinya tuh dibalikkan seperti ini. Nah, dan untuk di S-Gear sendiri ini pun ya, dia bisa seperti itu juga. Jadi ada mode di mana dia mode attack, ada di mana dia mode defense. Kalau nggak salah gua yang ada keluar motif ini mode defense, yang kalau di reverse kayak gini ini mode attack. Kalau nggak salah gua seperti itu. Kalau di mode attack itu S-Gear-nya ini melekat. Jadi melekatnya gimana bilangnya? Di Nexus, di Nexus-nya tuh dia nggak bergerak. Taulah Jet Wyvern gimana ya? Nah, di ringnya Jet Wyvern. Jadi kalau dipakaikan S-Gear dalam mode bertahan, itu ringnya tuh S-Gear sendiri itu jadi kayak bentuk ring Jet Wyvern berputar. Tapi kalau ke kiri dia jadi keras, jadi nggak bisa berputar. Jadi makanya ada defense mode, ada attack mode. Sama sih seperti Spriggan yang punya 16 mode ya. Gila, itu Beyblade yang paling gimana ya, paling Mad Beast, bukan Mad Beast sih, Mad Beyblade banget dia tuh. Karena cuma dia sih yang baru kali ini punya 16 mode. Karena sebelumnya tuh cuma punya 3 mode kanan, 3 mode kiri. Itu cuma ada totalnya 6. Sekarang dibuat 16. Wah, gila, buset. Dan SG sendiri ini pun didapat ketika melawan Spriggan. Pas dia lawan Shukurenai, dia berpikir bagaimana sih menambahkan ekstensi yang bisa punya 2 mode gitu. Jadi terciptalah karena S-Gear yang bisa masuk ke dalam mode attack atau mode defense. Oke, untuk pemasangannya cukup simple. Ini cuma diperuntukkan untuk Dynamite Belial. Jadi selain B dari Dynamite Belial itu nggak bisa pakai ya. Oke, untuk di F-Gear pemasangannya seperti ini. Pertama lu copot dulu armornya. Lu copot core-nya. Oke, udah jadi. Dah, tinggal blade-nya doang. Nah, di blade-nya ini lu bisa lihat di sini ada 4 lubang. 4 lubang. Nah, 4 lubang ini fungsinya untuk mengisi ini 4 penyangga ini ya. Jadi lu sesuaikan penyangganya sama lubangnya itu. Nah, seperti ini. Oke, udah sesuai ya. Kemudian lu masukin armor. Terus lu masukin core. Jadilah Dynamite Belial plus F-Gear. F-Gear ini sendiri bisa dipakaikan untuk high mode juga ya. Jadi bukan cuma untuk low mode doang. Dia bisa dipakaikan untuk high gear. Jadi cukup mindahin armor sama core-nya ke atas dengan bawah. Oke, jadi seperti ini. Kemungkinan sih lebih tinggi. Nanti gua kasih tunjuk itu seberapa besar sih
celah dari antara disc sama blade ketika dipasangkan F gear. Oke, gua balikkan dulu ke low mode-nya. Yang kedua adalah V gear yang dipasangkan pada Venture gear. Jadi sebelum gua pasangkan, gua mau kasih tunjuk, itu lu bisa lihat sendiri bahwa ada stanya kayak gerigi di dalam lubang ini, ada 5 gerigi. Ini tuh ada pegas di dalamnya. Jadi pairnya driver ini itu bersambungan dengan ini. Dan ini tuh di dalamnya itu pegas. Aduh, ini keras ya. Tapi nanti ini gua demonstrasikan. Nah, jadi untuk di figure sendiri ada 2 penyangga. Jadi penyangganya tuh dimasukkan nanti ke lubang ini. Caranya, lu pertama sesuaikan dulu penyangga dengan figurnya. Oke, seperti ini. Nih, lu bisa lihat ya. Ini seperti ini, disesuaikan dulu penyangganya ke montok seperti ini. Oke. Setelah itu lu tekan sedikit. Setelah lu tekan, lu putar ke arah kanan sampai mentok, sampai habis. Walah, jadilah Venture driver dengan figure. Wes. Ini jadi drivernya agak sedikit lebih berat. Dan ini sih kalau main di stadium yang baru ya, itu stadiumnya Dynamite Battle, penggunaan figure ini lebih maksimal ketimbang stadium yang biasa. Karena kalau di stadium biasa, figure ini nggak bisa nyentuh lantai stadiumnya. Sementara kalau di stadium Dynamite Battle, itu kalau miring sedikit sih bisa nyentuh. Walaupun nggak nyentuh-nyentuh amat ya kayak di anime gitu, walaupun nggak nyentuh-nyentuh amat, tapi setidaknya masih bisa nyentuh ketimbang stadium biasa. Oke, untuk yang selanjutnya adalah S-gearnya. Dan S-gearnya ini pemasangannya sih sebenarnya agak sulit ya. Jangan sampai patah. Ini wajib jangan sampai patah. Oke, di sini ada 4 lubang, ada 4 celah di sini. 1 2 3 4. 4 celah ini dipasangkan pada sini. Pada 4 tonjolan di sini ada 4 ya. Jadi untuk mode ini pertama gua jelasin di mode defense-nya dulu. Itu lo harus tengok dulu pertama motifnya ngarah keluar. Setelah itu lu sesuaikan celahnya tadi dengan penyangganya, dengan tonjolannya itu lu tekan sedikit. Oke. Nah, ini defense mode. Gimana sih caranya supaya attack mode? Itu yang ada beli Astral Spriggan, itu ada guide-nya ya di belakang cara pemakaian S-gear ini sendiri. Jadi nggak perlu ragu kalau misalnya punya S-gear gimana sih cara pakainya. Sebenarnya cukup simpel, cuma agak sedikit keras, gue takutnya rusak aja gitu. Karena kalau udah rusak S-gear nih harus ya beli Astral Spriggan lagi baru lu bisa dapat S-gear. BTW Astral Spriggan tuh kayaknya masih ada jual ya. Itu satu boxnya sekitar 630.000 atau sekian gitu, gue lupa juga. Nah, setelah lepas lu balikkan lagi dari seperti ini tadi ya, dari seperti ini lu balikkan ke belakangnya. Jadi motifnya tuh menghadap ke belakang dan lu sesuaikan seperti tadi juga. Ini agak sedikit keras. Gua pertama kali pasang S-gear ini agak sedikit ragu gitu, karena keras banget. Gua kok takutnya patah nanti atau apa gitu kan. Oke. Nah, jadi ini untuk di S-gear, tip S-gear yang dipasangkan untuk tipe attack. Jadi dia tuh nggak bisa bergerak, movementnya dikunci gitu. Beda dengan defense yang movementnya bebas berputar ke kiri atau ke kanan. Sebenarnya sih kalau mau safety ya, kalau gue bilang mau safety, bagusnya sih pakai yang defense mode doang. Karena kalau pakai yang attack mode takutnya nanti kalau terhantam sama disc ini tuh bisa patah takutnya. Karena ini nggak seperti di anime yang strong banget Beyblade-nya ya. Jadilah Dynamite Belial plus F-gear, Nexus plus S-gear, Venture plus V-gear. Wah, ini tebel banget, ini bukan Beyblade lagi. Ini ngingatin gue sama apa tuh Beyblade di season 1 yang tebelnya, aduh gue lupa. Jadi kalau untuk di gapnya, kalau dipasangkan S-gear ya, kalau dipasang ke S-gear itu gapnya udah nggak nampak lagi sama V-gear karena sudah sudah ditutup juga sama F-gear, S-gearnya. Tapi kalau misalnya kalau S-gearnya gue lepas, nah kalau S-gearnya gue lepas sih masih ada gap, tapi itu gapnya gap untuk penempatan S-gearnya ya. Itu gapnya cuma untuk penempatan S-gear, sementara untuk gap antara disc sama blade-nya itu sudah hampir nggak nampak gitu ya. Kalau misalnya gue pasang di high mode, sih masih kelihatan gapnya. Gapnya sih masih kelihatan, tapi nggak terlalu nampak banget tanpa F-gear gitu. Gua rasa sih kalau pakai S-gear ini lebih hampir nggak nampak lagi.
Coba pasang S gearnya dulu. Gua rasa sih harusnya nggak lebih nampak lagi, atau kemungkinan sih masih ada nampak sedikit. Oke. Oh, gapnya masih sama ya. Gapnya masih sama tuh, masih ada batasan disc sama blade, tapi tidak apa ya, nggak jelek lah gitu bentuknya kalau udah dipasangkan F gear, jadi lebih bobot gitu. Sementara kalau ditengok ya Dynamite Belial tuh kurus kayak kurang makan gitu. Tapi kesan dari Dynamite Belial sendiri itu sih keren sih menurut gua. Pertama gua pas awal impress punya Dynamite Belial, gua unboxing, ini Beyblade Dynamite Battle yang gua rasa paling OP pertama. Tapi overall setelah dipasangkan S gear, V gear, F gear, gua rasa sih Dynamite Belial nih bisa dikatakan sebenarnya OP. Karena di animenya sendiri itu dia mengambil 3 model desain Legendary Blader ya. Yang pertama tuh dari Free, yang kedua itu dari Vault, yang ketiga tuh dari Shukurenai. Jadi tiga Legend Blader langsung dibabat habis sama dia gitu. Gila semua. Itu nanti di L gear ya, Longinus gear. Gimana ya bentuknya nanti ya? Gue penasaran juga sih sama Longinus gear besok. Karena di Longinus gear itu dia ada 3 kepala naga. Jadi kemungkinan pas kepala naga itu ada di sini satu, di sini satu, di sini satu. Wih, keren kali, keren banget tuh. Gua tunggu, tapi kayaknya September baru rilis, jadi kemungkinan sih masih lama juga. Ini udah dapat upgrade semua. Lu pasti penasaran gimana sih kalau dia di stadium. Ayo kita cari tahu. Let's go. Oke, stadiumnya udah gua siapin. Pertama kita akan cari tahu gimana movement Dynamite Belial setelah dipasangkan F gear, S gear, dan juga V gear. Let's go. 3, 2, 1. Tetap sama gitu movementnya, tapi agak sedikit berat gitu ya kayaknya ya. Karena kalau misalnya seandainya sih nggak dipasangkan ekstensi, harusnya movementnya agak sedikit lebih liar. Ya agak berat gitu. Dia sampai mau ke center gitu. Jadi lebih berat ya. Ini gua nggak ada timbangan, jadi nggak tahu juga nih beratnya jadi berapa. Kemungkinan sih lebih berat dari 70 gram harusnya sih kemungkinan beratnya lebih dari 70 gram. Oke, saatnya lakukan battle test. Kira-kira bakal siapa yang menang, Dynamite Belial atau Cyclone Belial? Let's go. Go shit. Ayo, Belial! Ayo, Dynamite Belial! Kalahkan dia! Wow, Dynamite Belial menang dengan spin finish! Oke, last battle-nya Dynamite Belial melawan Astral Spriggan over Quattro. Let's go. Oh shit. Oh shit. Ayo Astral Spriggan. Astral Slash. Padahal ini di dalam stamina mode loh, itu. Ini kayaknya figurnya berfungsi banget ya. Jadi fungsinya untuk mereduce stamina dari Beyblade lain gitu. Ditambah juga dengan S gear yang bisa deflect attack. Sekian dulu video tentang review F gear, S gear, juga V gear. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe Indoburst Blader. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like dan juga share. Dan kalau kamu punya request, komen saja di bawah. Sampai jumpa di video Beyblade Burst selanjutnya. Bye!